Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Yang berhormat Ketua dan pengurus Masjid As-Sakinah. As-Sakinah itu Pak maknanya tenang. Saking tenangnya Pak, kadang-kadang dengar ceramah sampai melayang Pak. Tapi yang pasti tenangnya itu adalah tenangnya hati. Tenang hati dikarenakan kita nikmat mengamalkan agama. Dan Allah SWT sampaikan dalam Al-Quran bahwa ketenangan itu hanya Allah berikan kepada hati-hati orang beriman. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Yang mulia Pak Imam dan orang-orang tua kita yang berhadir, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan dan keistiqomahan kepada kita. Bapak Ibu, di penghujung Ramadan yang kita lalui sampai dengan hari ini, ada baiknya kalau kita melakukan sedikit muhasabah dan perenungan terkait sejauh mana amal-amal kita ini terjaga dan terpelihara hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna Bapak Ibu, ada kalanya orang yang sibuk mempersiapkan bekal amal, tapi ternyata amal-amalnya itu rusak dikarenakan melakukan beberapa hal tertentu. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menginginkan kalau amal-amal kita itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang karena kelalaian kita dalam melakukan beberapa perbuatan menyebabkan akhirnya amal-amal kita itu rusak dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak dan Ibu, amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amal itu tidak hanya menjadikan amal kita itu ditolak, tapi juga merusak diri dan jiwa si pelakunya. Dalam beberapa hadis Nabi SAW mengingatkan pada kita ada beberapa perbuatan yang bisa merusak amal. Sebanyak apapun amal-amal kita, jika kita melakukan perbuatan ini, maka amal-amal kita itu menjadi rusak dan ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, ketika kita melakukan al-istighlalu bi'uyubil khalq, ketika kita sibuk melihat aib orang lain Pak, sibuk mencari-cari salah orang lain, sibuk ngurus orang lain Pak, sementara diri kita pun tak terurus. Ya, kata Cak Lontong, jangan sibuk ngurusi orang, karena belum tentu orang mau dikurusi Pak. Mengurus orang lain, sibuk mencari aib orang lain, ini berdampak Pak kepada kesehatan mental kita rusak. Karena kita hanya akan melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada orang. Bahkan cenderung pada akhirnya kita mengada-ngada. Setiap perbuatan yang orang lain lakukan, kita pandang daripada perspektif negatif. Itulah yang disebutkan Al-Quran dengan istilah su'uzon, buruk sangka, overthinking Pak. Iya, mengada-ngada. Wah, ini dia tak datang nih karena ini nih. Oh, dia tak mau bergabung lagi sama kita karena ini nih. Wah, sama juga kalau kita sedekah Pak, ya, di simpang-simpang jalan. Oh, itu nggak usah dikasih tuh. Kenapa? Itu dia pemalas itu. Masya Allah. Itu namanya buruk sangka. Nah, setiap buruk sangka itu akan menghasilkan, akan melahirkan hasad dan dengki. Hasad dengki ini Ibu dan Bapak dalam hadis Nabi dikatakan seperti mana api membakar kayu, hingga pada akhirnya sebesar apapun kayu itu tersisa hanya debu. Orang yang punya iri, dengki, hasad, sebanyak apapun amalnya, akhirnya hilang seperti debu. Bapak Ibu, ini yang perlu kita waspadai pertama. Adanya rasa istighlalu bi uyubil khalq, sibuk ngurusi aib orang lain.
sehingga lupa aib sendiri. Yang kedua, baginda Rasul sering sampaikan pada kita, hati-hati dengan kiswatul qulub, keras hati. Ya. Hati yang tak mau diberikan nasihat, hati yang tak mau diingatkan, hati yang merasa diri kita paling benar, paling tahu segalanya, sehingga cenderung meremehkan apapun yang orang berikan pada kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, ini adalah perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Orang yang aba ini Pak, orang yang merasa diri paling hebat, paling tahu, ya, sehingga menolak kebenaran, menolak nasihat orang lain. Wastakbaro, dan merasa diri paling besar. Wa kana minal kafirin, itulah sifat-sifat orang ingkar. Ya. Tak mau dengar nasihat, Pak. Ada ceramah pulang dibantu dia, Pak. Merasa Allah itu aja itu, ya kan? Memang Bapak, perkara agama ini perkara yang itu aja diulang-ulang. Mana ada perkara agama yang baru-baru, Pak? Kalau ada perkara agama yang baru-baru, itu bid'ah namanya. Membaru-barukan agama, nggak boleh. Ya, perkara agama ini perkara yang lama-lama tapi terus diulang-ulang. Dan dakwah itu Pak, yang paling sempurna adalah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, inilah dakwah yang sempurna. Itu doa kita ketika azan. Berarti azan itu dakwah atau nasihat yang paling sempurna. Coba kita lihat Pak, azan itu ada perubahan tidak sejak zaman Nabi sampai sekarang? Nggak ada. Azan itu Pak, sejak zaman Nabi sampai kiamat nanti redaksinya sama itu Pak terus apakah berani kita mengatakan cobalah kita rombak azan biar paten dulu, ya kan? Iya, kita rubah itu lafaznya. Ya, kemarin pernah dirubah itu Pak, as-salatu fi buyutikum, kacau ini. Itu bid'ah terbesar itu Pak, tapi orang buat lantak aja lah, ya kan? Kita ceramahkan, dimusuhi orang kita, ya kan? Ustadz gila itu katanya. Iya. Kita bilang nggak boleh tukar azan, nggak boleh tinggalkan masjid, nggak boleh gulung karpet, nggak boleh jarang-jarang. Wah, macam-macam. Gara-gara kita khutbah kan tuh Pak, 4 masjid yang tak membolehkan saya khutbah. 4 masjid Pak. Iya, langsung telepon, Ustadz, nampaknya bulan depan kita off Ustadz ya. Kenapa? Iya, ada yang tak senang Ustadz, lantak kau lah. Mudah-mudahan paling tidak sekarang baru terbuka minda dia Pak, bahwasanya apa yang dulu disampaikan itu insya Allah benar. Karena apa-apa kok. Nah itu kembali kepada kaji pertama. Karena kita sibuk buruk sangka, mengada-ngada, akhirnya jadi ada. Paling tidak adanya di mana? Di otak kita. Nah, itu Pak. Jangan mengada-ngada, nanti jadi ada. Di mana adanya? Di cara pandang kita. Di alam sebenarnya nggak ada, di alam maya kita yang ada, di alam bawah sadar kita. Bapak Ibu, kiswatul qulub, keras hati, tak mau dinasihati. Nah, ini akan merusak amal-amal kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita ini semua rugi Pak. Yang tak rugi cuma 4 golongan. Pertama, orang yang beriman, alhamdulillah sudah beriman. Beramal soleh, alhamdulillah sudah. Apakah yang 2 ini membuat kita tak rugi lagi? Masih rugi Pak. Apa upaya kita supaya jangan rugi? Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Kita mau dinasihati dan mau menasihati. Bukan hanya mau menasihati, tapi siap untuk dinasihati. Jadi take and give gitu Pak. Harus ada begitu dia. Ada kalanya kita dinasihati, kita dengar. Ada kalanya kita menasihati. Apabila itu kita lakukan, barulah kita tidak tergolong orang yang rugi. Jadi kalau ada orang menasihati kita, harusnya Pak, kita berterima kasih, bersyukur, berbahagia. Karena apa? Apa yang dilakukan menyelamatkan kita daripada kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr.
Kiswatul qulub. Ini merusak ini Pak. Masya Allah. Ya, jangan kita ogah mendengarkan kebaikan, karena kebaikan itulah yang akan menjauhkan kita daripada keburukan. Rumus hidup ini Pak, kita berada di dua kutub. Kalau kita tidak berada di kutub kebaikan, kita akan berada di kutub keburukan. Maka ketika ada orang yang menyatakan kebaikan, menyampaikan kebaikan, berbahagialah, karena berarti kita sedang berada di kutub sana. Ketika kita tolak, maka bahaya. Kenapa? Tanpa sadar kita sudah berada di kutub sebaliknya, kutub keburukan. Bapak Ibu, Kiswatul qulub. Yang ketiga, penyakit hati, amal-amal yang bisa merusakkan kebaikan kita adalah, kata Nabi, hubbud dunia. Orientasi yang berlebihan kepada duniawi, sehingga Bapak Ibu dia lupa bahwasanya kehidupan ini yang sebenarnya adalah di akhirat. Hubbud dunia ini Bapak Ibu, ciri-cirinya adalah apapun yang dilakukan itu hanya untuk kesenangan dunia, kemewahan, pangkat, jabatan, dan seterusnya. Ketika berbenturan antara keinginan duniawi dan keinginan akhirat, dia akan menangkan keinginan duniawi. Itu ciri Pak hubbud dunia. Ya. Sedang bisnis Pak, sedang kerja, sedang nangani proyek, ya kan? Ada pula panggilan azan, ya kan? Alah nanti nih, ya kan? Ini sayang ini, ditinggalkan rugi kita nih, sekian M ini, kira-kira gitu ya. Oh, triliun ini berapa? 270 triliun. Iya. Semua apa semua agama-agama tinggalkan ya. Ini bahaya ini Pak, bahaya ini. Jangan Pak. Orang yang hubbud dunia itu akan menjadi pangkal segala macam keburukan. Hubbud dunia ra'sun kulli khati'ah. Kalau orang sudah hubbud dunia, maka yang haram-haram, yang Allah larang dikerjakan semua itu Pak. Yang penting senang. Aku senang, persetan orang susah karena aku. Persetan semua itu Pak. Yang penting aku senang, aku menang. Itu Pak. Orang kalau sudah hubbud dunia, maka biasanya suap, riba itu diabaikan semua itu Pak. Padahal itu dosa-dosa besar tuh Pak. Riba. Oh, kan? Kita tahu Pak, dosa riba itu sama dengan berzina dengan orang tua kandung. Ya. Tapi gara-gara hubbud dunia, ya, kalau enggak riba Pak, macam mana bisa punya harta? Ini bahaya ini Pak. Iya. Kita nak pakai mobil juga. Kita nak punya rumah mewah juga, ya kan? Duit tak ada, akhirnya apa? Ya, hal-hal yang dilarang agama kita lakukan. Pak, kalau enggak nyuap Pak, macam mana mau naik pangkat Pak? Oh gini. Bagaimana mau dapat jabatan Pak? Enggak ada makan siang gratis, nothing lunch free. Iya. Mesti bayar Pak. Jadi ya itu namanya transaksional. Oh ya, membayarnya itu untuk mendapatkan sesuatu. Itu adalah mirip seperti jual beli. Berani Pak orang berfatwa begitu Pak. Menyogok itu dia katakan adalah sebuah bisnis transaksional. Iya, itu enggak haram. Kenapa? Kita nak dagang saja perlu modal. Untuk dapat jabatan perlu modal. Ya kita bayar. Enggak apa-apa. Masya Allah. Jadi yang namanya ar-rashi wal murtashi finnar itu mana? Penyuap dan yang disuap dua-duanya neraka. Oh bahaya ini Pak. La'natullah ala rashi wal murtash. Allah melaknat si penyuap dan yang disuap. Jadi pemberian Pak yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu dalam bentuk jabatan dan segala macam, itulah suap. Gratifikasi kalau bahasa sekarang. Pemberian yang dilakukan oleh orang lain berhubungan dengan jabatan kita, itulah suap. Makanya para pejabat para pejabat kalau ketika dilantik itu kalimat pelantikan begitu, bahwa saya tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun atau diduga, gitu kan? Iya, berhubungan dengan jabatan saya. Wah, itu ngeri tuh Pak. Makanya orang kalau dia amati kalimat lantik itu, ya ngeri tuh Pak. Takutnya apa? Habis dilantik, besok dilantak.
Dilantak apa? Dilantak malaikat maut, Pak. Ya kalau manusia bisa lah kita kalahkan. Dilantak akhirat, dilantak munkar nakir. Dulu kau bilang tidak akan menerima sesuatu yang diduga ataupun entah gitu kalimatnya, Pak. Diduga atau terduga macam-macam itu, Pak ya. Iya. Bapak Ibu, gara-gara hubud dunia itu semua diabaikan, Pak. Allahu Akbar. Maka bahaya hubud dunia ini, bahaya. Ra'sun kula khati'ah, pangkal daripada segala macam keburukan-keburukan. Yang ke 5, Bapak Ibu, ya, kata Nabi SAW, yang keempat, ya, sesuatu yang bisa merusak amal itu adalah qillatul haya, hilangnya rasa malu. Iya, Pak, orang itu, ya, kata Nabi apa? Dosa itu definisinya adalah sesuatu yang kau lakukan yang kau tak mau orang lain tahu. Itu dosa itu, Pak. Iya. Yang kau lakukan sembunyi-sembunyi itu dosa itu, Pak. Iya. Kalau sudah SMS, chatting sembunyi-sembunyi, Pak, itu ada sesuatu tuh, Pak. Kalau dia nggak ada sesuatu, dia telepon biasa aja kan. Kalau dia sembunyi-sembunyi itu sesuatu itu, ya. Dia tanda tangan diam-diam, itu ada sesuatu itu, Pak. Dan itu biasanya teridentifikasi, iya, kepada perbuatan dosa. Dan itu dosa, Pak. Nah, maka dengan adanya rasa malu akan apa namanya? Akan pemantauan Allah SWT, dia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Nah, ketika hilangnya rasa malu, akhirnya dia akan lakukan segalanya. Kata Nabi apa? Idza lam tastah fasna' ma syi'ta. Kalau kau sudah hilang rasa malumu, maka kau akan melakukan apapun saja yang kau mau. Padahal, Pak, rasa malu itu sebagian daripada iman. Al-haya'u syu'batum minal iman. Pertajam rasa malu, Pak, pertajam. Malu nggak ke masjid gitu, Pak. Iya. Malu nggak berjemaah, iya, Pak. Malu kalau ada orang meninggal tak datang, itu perlu, Pak. Jadi rasa malu itu ditanamkan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Iya. Ini pula malu ke masjid, Pak. Harusnya orang malu tak ke masjid, ini malu ke masjid. Pak, ke masjid apa? Ah, malulah saya. Iya, kenapa lah? Ke masjid kok malu? Tak ke masjid yang malu, Pak. Ah, gitu. Pak, berjemaah lah Pak sholatnya, Pak. Oh, malu lah, Pak. Jangan, tak berjemaah yang malu. Qillatul haya, hilangnya rasa malu menyebabkan amal-amal kita menjadi rusak. Yang kelima, Pak, kata Nabi SAW adalah tulul amal, panjang angan-angan. Orang, Pak, kalau sudah panjang angan-angan, dia lupa bahwa saya sebentar lagi dia mati. Ini masalah ini, Pak. Iya. Yang dia bayangkan bagaimana nanti sekian, saya nak ini, saya nak itu, Masya Allah. Kadang-kadang, Pak, ada tua-tua pun masih pikir bagaimana nih kalau bisnis kebun, bisnis, Masya Allah. Udah lah itu, Pak. 60 tahun, 70 tahun masih sibuk lagi bisnis. Iya. Nanti untung tak dapat, mati yang dapat, Pak. Tidak. Iya. Oh, Pak, kita kan hidup ini harus berusaha mati-matian. Wah, untuk dunia itu, Pak, ada kalimatnya, bekerja untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Jadi, ya Allah, bagaimanapun kita harus ikhtiar. Iya, Pak. Iya, itu untuk umur-umur yang 40 masih produktif. Kalau sudah menjelang senja ini, Pak, angan-angan kita bukan lagi duniawi. Angan-angan kita bagaimana mati husnul khotimah. Angan-angan kita bagaimana yang ada ini, Pak, dikirimkan ke akhirat. Itu lagi, Pak, bukan mengumpulkan tapi melepaskan. Inilah yang ceramah kita minggu lalu itu, Pak. Nanti kalau kita sibuk mengumpulkan harta benda, mati baru minta kepada Allah supaya diberi kesempatan melepaskan harta benda. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh tak panjangkan umurku sesaat saja. Untuk apa, kata Allah? Fa as-sadaqah, aku mau sedekah. Wa akum minas solihin, aku mau jadi orang soleh. Pak, jangan panjang angan-angan. Pak ya? Iya. Yang perlu dipanjangkan adalah
bagaimana persiapan bekal di akhirat. Yang keenam, yang terakhir, kebetulan Bapak, yang merusak amal-amal kita itu adalah zulmun la yantahi, kezoliman, kemaksiatan yang tak segera dihentikan. Pak, maksiat itu bahaya, Pak. Maksiat itu bukan saja membuat amal kita rusak, membuat tempat tinggal kita sengsara di akhirat, tapi maksiat itu juga merusak diri kita hari ini dan kini. Kenapa perbuatan itu dilarang Allah? Pasti merusak, pasti membahayakan, pasti membuatkan keburukan. Ketika kemaksiatan terus lagi dan lagi kita lakukan dan kita tidak menghentikannya, secara amalan kita rusak, secara diri pun kita rusak. Jiwa rusak, ya, jasad rusak, ya, minum umpamanya Pak, ya kan, khamar, itu dosa sudah, ya, dosa ya. Badan rusak juga, kan rugi Pak, rusak luar dalam, kan, rudal Pak, rusak luar, rusak dalam, ya, iya, iya. Semua kemaksiatan itu Pak, itu berimpact kepada diri dan jiwa. Ya, maka itu Pak hentikan. Kata Nabi apa? Kalau kau tidak menghentikan keburukanmu hari ini, maka jangan khawatir, jangan heran kalau kau nanti mati dalam keadaan maksiat. Nauzubillah. Kata Nabi Pak, cara mati seseorang itu sebagaimana kebiasaan hidupnya. Dan bagaimana cara dia dibangkitkan, sebagaimana cara dia mati. Nah, jadi ada hubungannya Pak. Kebiasaan dengan cara kematian dengan cara kita dibangkitkan. Kalau kita kepingin agar cara kebangkitan kita baik, dibangkitkan dalam keadaan baik, maka perbaikilah kebiasaan hidup kita. Nah, ini yang Bapak buat ini bagus-bagus ini Pak. Kebiasaan dengan ceramah, ya. Itu paten kan ini Pak, ya kan? Iya. Macam Pak PED ini Pak. Oh, kebiasaan tolabul ilmi beliau tinggi nih Pak. Iya. Di mana-mana ada tausiah dia datang, dan insya Allah mudah-mudahan akhir hayat beliau sedang dalam keadaan seperti ini. Amin. Husnul khotimah Pak. Yang kita harapkan nih Pak, hidup kita mati husnul khotimah. Tak ada lagi Pak. Mati jadi orang kaya, harta dibagi-bagi. Mati dalam keadaan ya sedang menjabat, lepas itu jabatan tak dibawa mati, semua tinggal. Tapi mati dalam keadaan beramal, inilah yang akan membahagiakan kita sampai bertemu Allah nanti. Ibu bapak, zulmun la yantahi, kemaksiatan yang tak dihentikan, itu pun akan merusak amal-amal kita. Mudah-mudahan kita semua Pak tergolong orang-orang yang terselamat amalnya dari 6 perkara yang kita sampaikan tadi. Kita sengaja Pak mempersingkat ceramah karena tadi pesan Pak Ali, kita akan perpanjang dialog sampai pagi nanti. Pokoknya kita beri kesempatan Pak untuk kita berdiskusi Pak, ya. Ya, mumpung ini pertemuan terakhir kita, ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ya Pak ya. Tahun depan jumpa lagi insya Allah. Kalau tidak ya jadikanlah ini sebagai kenang-kenangan terakhir kita, ya kan? Paling tidak kita bisa mengatakan, oh udah meninggal Pak Rizaldi. Oh ya, terakhir kami ceramah di As-Sakinah. Tapi jangan lupa Pak, kalau saya meninggal, doakan saya lah Pak ya. Ini banyak dosa Pak, Masya Allah. Silakan Pak Absi, Masya Allah. 5 penanya pertama kita bagi hadiah. Makan apa? Buka puasa bersama dia Sakinah. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tadi yang dilarang seperti rekomendasi menyogok, gratifikasi. Karena posisi kita ini tidak di bawah, tapi yang atas minta harus disogok itu. Kalau tadi urusan kamu diselesaikan. Jadi kita tidak maksa. Hah? Iya. Gimana tuh Pak ya? Baik, satu persatu harus jawab ya, satu ya. Baik, Bapak, Masya Allah. Memang inilah yang namanya kalau kata Peramli Pak, cobaan.
Terkadang kita dihadapkan pada kenyataan yang kita dituntut untuk istiqomah apa lemah. Nah, gitu. Istiqomah atau melemah, ya kan? Karena yang pasti hidup kita ini Pak akan dihadapkan kepada dua hal tadi, kebaikan dan keburukan. Nah, kalau kita yakini Pak bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup kita. Kita yakin Pak Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Kita yakin Pak yudabbirullahu samawati wal ard, Allah telah mengatur apapun yang ada di langit dan di bumi. Harusnya Pak keyakinan itu melahirkan kemampuan untuk mengatakan say no to gratifikasi. Kan pesan KPK begitu Pak, walaupun KPK sendiri melakukan korupsi. Kan di standing banner di kantor kita begitu Pak, ya. Pesan KPK, say no to gratifikasi. Halah macam betul aja, dia pun gratifikasi. Paling tidak terlepas daripada pelakunya, pesan moral yang disampaikan itulah kebenaran sejati Pak. Kita harus berani mengatakan, mohon maaf Pak, kalau saya harus membayar, ini berarti saya telah melakukan gratifikasi. Saya telah menyuap ke Bapak. Yang saya khawatirkan bukan apa-apa, saya dan Bapak sama-sama jalan ke neraka. Pak mau tak ke neraka Pak? Bilang aja gitu Pak, ditakut-takuti dia, ya kan. Kalau saya kasih nih Pak, berarti saya membuka jalan Bapak menuju ke neraka. Saya di belakangnya. Nggak enak kita Pak kumpul di neraka, enak kumpul di surga kita Pak, kan. Kenapa? Karena Allah, Nabi katakan ar-rashi wal murtash finnar, penyuap dan yang di dua-duanya Pak kena. Pak, inilah ladang dakwah kita sebenarnya. Berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang Allah katakan tidak. Qulil haqqa walau kana murron, katakan yang benar walaupun itu pahit. Maknanya apa Pak? Kita berani mengatakan tidak walaupun resikonya kita nggak dapat. Kan pahit tuh Pak. Itu loh yang pahit itu. Kita tahu ini kalau tak kita berikan kita nggak dapat. Tapi apalah arti kehidupan dunia dibandingkan panasnya neraka di akhirat nanti. Itu lagi-lagi Pak kembali kepada hubud dunia tadi. Kita berani untuk mengorbankan dunia kita untuk mendapatkan kesenangan di akhirat nanti. Kami doakan Bapak untuk bisa mengatakan tidak ketika ya atasan meminta gitu ya. Itu ujian kita Pak, itu ujian kita, tantangan. Dan ini bukan terjadi pada seseorang, saya kira ini berlaku pada hampir banyak tempat Pak, ya. Karena hari ini Pak ada sebuah anggapan sogok menyogok itu hal yang biasa. Membiasakan perkara yang tak biasa ini berbahaya Pak, iya. Sampai akhirnya nanti kita membenarkan apa yang salah. Wah, ini adalah merupakan dosa double. Sudahlah dosa melakukan kesalahan, dosa membenarkan kesalahan. Ditiru orang Pak, akhirnya dosa jariah pula dapat. 3 kerugian Pak. Itu Bapak itu dulu buat begitu, ya kan? Berarti nggak apa-apa lah. Bapak itu kan ustadz, jenggotnya panjang gitu. Macam mana kita Pak, kan? Ahli masjid dia buat kayak gitu. Berarti nggak apa-apa. Udah kita buat aja. Berapa banyak yang buat karena melihat kita, akhirnya maaf nauzubillah, kita mendapat kiriman dosa. Itulah yang disebut dengan nama dosa jariah. Dosa yang pahalanya, dosa yang perbuatan yang dosa yang terus mengalir. Karena apa? Kita mencontohkan seperti itu. Semoga Allah beri kekuatan Pak ya. Masya Allah. Biarlah nggak dapat, yang penting tidak berbuat. Nah, kan. Rugi dunia ora apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Nah, gitu deh. Pak Ali, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasulullah Sobat Penghidup, Iya Pak. bagaimana dengan orang dalam sebuah kepengurusan sesuatu, tidak suruh menyuruh, tapi orang dalam, sehingga pesaing yang lain dikalahkan. Sementara dari segi SDM-nya mereka lebih mantap daripada yang di ordal. Ya. Yang kedua. Jadi, bentar, pertanyaannya Pak? Pertanyaannya tadi cukup berlaku tidak boleh. Iya. Sekarang di mana kalau sesuatu itu tidak berarti adanya ordal. Sehingga
yang ikut kompetisi pun dikalahkan dengan modal tadi. Iya, iya. Nah, bagaimana can yang didapatkan oleh yang di modal? Saya misalnya minta bantu Pak Bezalul karena kenal di masjid. Sementara Pak Arsi orang tak kenal tapi dengar tidak dihibur. Iya, iya, iya. Karena modal saya bisa masuk. Iya, iya, iya. Dimana hasil yang saya kerjakan dari karena modal saya bisa masuk. Iya. Itu Ustaz. Terima kasih. Oh, baik. Jadi ini kan Pak, kalau di zaman Pak Harto namanya KKN Pak, nepotisme. Iya. Jadi memenangkan sesuatu karena ada pertemanan, nepotisme, ya kan? Ya. Sebenarnya Pak, nepotisme itu dibolehkan selama ada standarisasi yang diberlakukan. Memang dia ada kemampuan, ya. Yang bersaing ini ya macam fit and proper test lah Pak. Apa namanya, job fit Pak. Ya, ini antara Pak Hapsi sama Pak Ali kemampuan sama ini. Hah? Open bidding, ya kan? Kemampuan sama. Ya, cuma saya lebih kenal dengan Pak Ali, ya kan? Nah, saya berikan ini kepada Pak Ali, itu masih dibolehkan. Selama memang ada kompetensi, kemampuan. Yang tidak dibenarkan itu Pak, memaksakan. Secara kualitas, secara kapabilitas, ya kecuali isi tas, Pak ya. Kadang-kadang kapasitas, kapabilitas itu dikesampingkan gara-gara ada isi tas Pak. Jadi kalau memang kemampuannya ada silakan, tapi kalau kemampuannya tidak dipaksakan, itu yang terlarang Pak. Dan itu termasuk dalam kategori gratifikasi. Dia menyuap, tidak bentuk uang, tapi dalam bentuk hubungan kekerabatan. Dan ini terlarang Pak dalam agama. Iya. Iya. Sama juga seperti kita memaksakan sesuatu kepada orang yang tak memiliki keahlian. Maka Nabi katakan menyerahkan sesuatu yang tidak kepada ahlinya, fantazir sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi istilah ordal itu ya, selama memang tidak merugikan orang lain, itu dibenarkan. Seperti antrian umpamanya nih Pak ya. Ya, ya orang akan dapat semua sih, cuma karena ini ada apa dahulukan tanpa merugikan orang lain. Ya, iya. Prioritas lah Pak, diprioritaskan. Ya, itu namanya tolong menolong untuk kebaikan. Dan itulah bukan mungkin ya, itulah salah satu manfaat daripada silaturahim. Ya kan? Dengan silaturahim umur dipanjangkan, rezeki diberkahkan, urusan dimudahkan. Ya. Kalau saya petugas, ya tiba-tiba Pak Hapsi datang, ya tentu Pak Hapsi mana berkas ini. Walaupun yang lain tidak kita abaikan. Tapi kalau gara-gara kita mendahulukan Pak Hapsi, ya peluang untuk yang satu ini mengorbankan yang lain yang sudah datang duluan, itu baru kezoliman namanya Pak. Jadi Pak Ali dalam konteks hal yang positif, ordal dibolehkan. Tapi kalau sampai memaksakan kehendak dan merugikan orang lain, istilah ordal itu menzolimi orang lain Pak. Masya Allah. Ya. Itu salah satu manfaat silaturahim itu Pak, berarti Pak. Iya Bang, wah ini berat nih kalau kita nih. Iya Bang. Waalaikumsalam Bang, Masya Allah. Menyinggung yang ngurusin orang lain Ustaz. Iya Bang. Kami pimpinan serikat memang didoktrin selalu ngurusin orang lain. Hampir mirip bersama kita waktu sama-sama di FKIP. Iya Bang. Kebetulan saya yang mengkonsep FKIP dulu sama Bang Haidar Rahman. Masya Allah. Angkatan dulu ya. Iya. Jadi memang itu Ustaz, kami didoktrin harus selalu mengurus urusan orang lain, khususnya di serikat. Karena karyawan gajinya kurang lapor ke kita, manajemen nggak beres, karyawan lapor ke kita, pemerintah dalam hal ini di standar yang nggak beres, karyawan lapor ke kita.
Memang kerjaan kami ini selalu ngurus orang lain. Iya. Jadi gimana terus? Iya, insyaallah. Baik, kalau ngurus orang lain untuk membantu orang lain itu malah dianjurkan. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seseorang hamba ketika dia mau menolong orang lain. Kalau itu ngurus yang benar, itu bagus, Pak. Bapak Ibu jangan segan untuk kita mau membantu orang lain. Karena apa? Setiap bantuan yang kita berikan akan kembali kepada kita. Tidak ke kita pun, Pak, itu pasti ke anak kita, ke keluarga kita. Setiap kebaikan yang kita tabur pasti akan menuai kebaikan pula. Itu ngurus yang betul tuh, Pak. Tapi yang kita maksudkan tadi, sibuk ngurus aib orang lain. Wah, ini dia. Aibnya diurus. Wah, bukan kebaikan diurus. Ya. Oh ya. Ya. Ya, itu diurus untuk diperbaiki, Pak. Karena niatannya bukan untuk merusak tapi untuk memperbaiki. Dan ini salah satu pengamalan daripada Nabi. Ya, apabila kau lihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Kau harus rubah. Itu tugas Abang. Dan itu perbuatan yang dibenarkan. Jadi itu bukan ngurusi aib, tapi ngurusi kezoliman, ngurusi kemungkaran. Nampak kemungkaran, lakukan 3 perkara. Rubah dengan tangan, kekuasaan. Kita ketua SPSI, kita kepala daerah, kita punya jabatan. Gunakan jabatan kita itu untuk merubah kemungkaran. Oh Pak, kita enggak punya kekuatan, Pak, tak punya jabatan. Falyughayyirhu bi lisani. Rubah dengan ucapan, nasihat. Datang, sampaikan aspirasi, sampaikan demo. Demo itu benar itu, Pak. Demo itu merubah dengan lisan. Cuma jangan anarkis. Itu aja, Pak. Iya. Oh, Pak, tak mampu, Pak, merubah dengan lisan. Falyughayyirhu biqalbi. Rubah dengan hati. Paling tidak kita doa, Pak, supaya kemungkaran ini menjadi berubah. Itu ngurus yang dibolehkan, Pak. Tapi ngurus yang tadi benarkan, ngurus aib orang lain. Masya Allah. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada Abang untuk sampai kapanpun tetap menjadi pejuang-pejuang kebenaran. Amin. Rupanya kami sama dulu di FKMB, Pak. Forum Komunikasi Masyarakat Bintan. LSM pertama juga lah, Pak, di Tanjung Pinang tahun 2000. Iya. Dan beliau tuh aktivisnya, Pak. Iya. Iya, Bang? Riau Merdeka. Wah, bersama Bang Dokter Tabla Nyerap. Iya. Alhamdulillah. Semoga Allah jadikan pahala, Pak. Pak, ada lagi, Pak? Kalau nggak ada, kita tutup doa. Las, baik. Iya, Bang. Di YouTube Ustadz Abu Somad pernah saya buka data saya untuk Allah. Mazhab Syafi'i berzakat fitrah dengan makan kok. Oh iya. Itu 2,5. Ya. Kilogram. Kemudian di kita dengan menggunakan uang mazhab Hanafi. Ya. Iya. Penyampaian dari UAS mengatakan kalau kita dengan uang zakat fitrah ini, kita harus ikut persentase bagian dari Hanafi, yaitu 3,25. Tapi Basnas tidak membuat hal seperti ini. Bagaimana kita sebagai masyarakat membuat ini? Ya, itu yang mana? Ya. Basnas nomornya. Basnas 2,5 kilo ya? Ya, 2,5 kilo. Ya. Tapi dibolehkan dengan uang. Iya, betul. Jadi saya dihitungkan dengan beras 15.000 per kilonya itu sekitar 48.000 sekitar rupiah per jiwa dengan memakai 3,25. Iya. Hah? 2,5 sapi? 3,25. Oh, 3,5. Iya. 3,25 kilogram. 8.000 sekian
penjelasan dari Ustaz. Allah. Gimana? Bismillah. Bapak Ibu, hari ini kita terpaku pada tabel. Dan kadang-kadang kita pun mengarahkan dengan tabel. Itu jadi masalah itu, Pak. Ya, tabel itu membuat akhirnya kita terkungkung dengan angka-angka tertentu. Padahal seharusnya amil itu berbekal kalkulator aja. Kalkulator, dah. Ketika ada orang mau bayar zakat, kita tanya, Bapak makan beras berapa? Ya kan? Oh 15.000 Pak. Oke. Bapak mau kadar zakat berapa? Ya kan? Biasanya Pak, ya kalau yang lazimnya 2,5, tapi Pak kasih aja edukasi. Iya. Tapi memang agak panjang terangannya. Tapi Pak 2,5 itu terlalu minim Pak. Iya. Yang paling aman itu 3 kg. Nanti kalau kita sampaikan ini mazhab Hanafi, pening kepala dia, ya kan? Ya, kita tak punya banyak waktu untuk menerangkan itu, dan orang pun tak punya banyak kemampuan untuk mencerna itu. Paling-paling pakai bahasa sederhana. Pak, Bapak makan beras berapa? 15. Bapak mau kadar zakat berapa? Iya. Kan biasa 2,5 Pak. Betul, itu dibolehkan Pak. Tapi itu pas-pasan banget Pak. Khawatir nanti kalau nggak sampai targetnya, zakat kita berubah jadi sedekah. Kalau kami usul, bagaimana kalau dilebihkan Pak? Kan dilebihkan itu pahala makin banyak, berkah makin banyak, insya Allah harta kita makin berlimpah. Kasih dia fadilah-fadilah Pak. Dalam beramal ini makin banyak makin bagus. Jadi bagaimana Pak? 3 kilo jauh lebih bagus. Angka 3 kilo itu agak aman tuh Bang. 3 kilo. Nah, jadi 15 kali 3 kilo 45.000. Udah, kita bermain di kalkulator aja, kali 5 orang, tank segini akannya Pak. Iya. Jadi kita kalau kita sodori itu, nanti dia langsung menuju ke tabel itu Pak. Jadi memang perlu diberikan sedikit informasi, edukasi kepada si muzaki, ya, supaya apa? Supaya dia lebih hati-hati dalam zakatnya. Saya tak menyarankan 2,5 Pak. Di mana-mana saya ceramah, saya katakan 3 kilo Pak. Itu agak lebih aman. Ya paling tidak, ya reasoningnya Pak ya. Fidyah dan zakat itu satu paket. Fidyah besarnya 1/4 zakat. 1/4. Kalau zakat itu ukurannya sok, mud itu 1/4 sok. Ya. Sok itu 4 kali mud. Oke. Sok itu Pak, yang fidyah itu kan besarnya 7 on. 7 on. Berarti kalau fidyah 7 on, zakatnya 7 kali 4, 2,8. Macam mana bisa dapat angka 2,5? Nggak dapat, nggak ketemu tuh Pak. Di buku panduan Ramadan itu pun amil basnas itu nggak konsisten itu. Dia sebutkan fidyahnya 1 mud, ya kan? Zakatnya 2,5, itu udah nggak sinkron ya. Kemudian fidyah 1 mud diuangkan 25.000. Itu lebih nggak sinkron, itu ngaco lagi tuh Pak. Bayangkan kalau 7 onnya 25.000, sekilonya berapa itu? Sekitar 30.000 kan? Iya kan? Iya kan? Kalau diarahkan mud itu, fidyah itu 7 on diuangkan 25.000, maka logikanya 1 kilonya 30.000. Berarti zakatnya 30 kali, kalau 2,5 lah ya, 2,5 kilo. Berarti 75.000 zakatnya. Kalau fidyahnya 25.000, karena fidyah itu 1/4 zakat. Jadi nggak nyambung dia. Nah, jadi perlu dikoreksi, tapi ya sudahlah karena sudah tercetak kan. Ya. Paling tidak kita saja mengarahkannya. Fidyah 1 mud 7 on, zakat 4 kali itu 2,8. Pembulatan 3 kilo, jauh lebih aman. Sorongkan kalkulator. Berapa? 15.000. Beras kadarnya berapa? 3 kilo, jauh lebih bagus Pak. Oh iya, lebih aman, lebih barokah. Oh ya 3 kilo aja kali 3. Nah, ya kan? Udah. Berapa orang Pak? Kami 5 kali 5. Nah, ini angkanya Pak. Udah. Modal kalkulator aja Pak. Iya. Macam kita belanja tuh, sekian kan. Kita belanja pun tak bisa pernah komplain kita, kan. Belanja swalayan, entah apa-apa dibuat itu Pak, ya. Tak pernah. Ini kok segini Pak, enggak pernah pula kita.
berapa? Bayar. Zakat, tek. Kok bisa gitu Pak? Nah, untuk akhirat kita hitung-hitungan, Masya Allah. Padahal itulah harta sebenarnya. Saya kira gitu Pak Ali ya. Jadi ukuran 3 kilo itu jauh lebih aman, jauh lebih pas ketimbang 2,5. Untuk paling tidak Pak, untuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, berzakatlah di hitungan 3 kg dengan beras yang kita makan atau dilebihkan. Insya Allah lebih barokah, insya Allah lebih memberikan kebaikan. Pak Ali, terima kasih pertanyaannya. Paling tidak pertanyaan Pak Ali untuk memberikan. Oh Pak, ayahanda silakan. Ada lagi, Pak Ali bilang last. Oh, iya Pak. Iya Pak. Oh iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Iya. Iya. Pertanyaan Bapak sangat bagus. Pak, Bu, saya izin. Itulah perbedaan mendasar antara zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal ada persyaratan yang harus dipenuhi, baru ada kewajiban zakatnya. Hartanya lewat nisab, berarti orang kaya dia, ya kan? Hartanya tersimpan selama setahun, ada periode penyimpanan dan segala macam. Ada persyaratan. Orang yang menjadi mustahik untuk zakat mal ya, nggak mungkin jadi muzaki. Karena apa? Dia akan terkena ataupun dia tidak akan mampu memenuhi persyaratan pertama, nisab, hartanya melewati batas ukuran tertentu. Zakat fitrah Pak, tak ada nisab. Kata Nabi, zakatul fitri, zakat fitrah itu dibayarkan al-hurru bil hurri, orang hamba maupun orang yang merdeka, wal ghina wal fakiri, orang kaya maupun orang fakir, az-zakari wal unsa, laki-laki maupun perempuan. Semua orang wajib bayar zakat fitrah selama pertama dia hidup di malam 1 Syawal, ya kan? Ya, kalau dia mati tak lagi Pak. Contoh, ada yang mati sekarang, ya, apakah nanti malam raya ataupun besok boleh tak keluarganya menzakatkan fitrahnya? Tak bisa lagi Pak. Orang yang bayar zakat fitrah itu kalau dia ada napas di malam 1 raya. Apa ya? Itu pertama. Yang kedua, wajib orang bayar zakat fitrah selama dia masih ada simpanan sebesar 1 takaran zakat pada malam raya, pada malam 1 Syawal. 1 takaran zakat kita sepakati 3 kilo tadi Pak ya. Di rumah dia masih ada beras 4 kilo, maka yang 3 kilo zakatkan. Kalau Pak memang di rumah kami Pak cuma tinggal 1 kilo lah beras Pak ya, itu berarti sudah tidak ada kewajiban zakat. Memenuhi 1 ukuran zakat pun tidak mampu. Ya. Oh Pak, memang di rumah kami nggak ada beras Pak. Ya, apa benda pun tak ada. Oke. Handphone ada. Tinggal handphone satu. Jual handphone tuh Pak. Begitu dia. Ada modal orang miskin begitu Pak. Beras tak ada. Benda tak ada. Handphone ada Pak. Plus paket data. Baru diisi semalam 100.000. Ada pula. Pak, untuk zakat fitrah semua ada kewajiban. Nah, jika terjadi kasus yang macam Bapak katakan tadi, benar adanya. Itulah salah satu manfaat kalau zakat fitrah dibayarkan di awal-awal untuk orang yang miskin papa kedana sekalipun, yang tak punya apa-apa, begitu dia dapat zakat, dia boleh menzakatkan kembali. Artinya terjadi perubahan status seketika dari mustahik menjadi muzaki. Harus itu Pak. Harus. Walaupun, izin Pak, walaupun satu keluarga itu adakan kepala keluarga menanggung anak-anak dan istri, ya, istri 1, anak 3.
Pak, tapi Pak, uang kami nih Pak hanya bisa membayar zakat untuk satu orang. Bayarkan zakat untuk satu orang atas nama satu keluarga. Sah, sah, dikarenakan ketiadaan. Yang penting satu waktu itu dia sudah melepaskan kewajiban zakat. Pak, izin Bu, kenapa sedemikianlah ditentukan agama? Walaupun miskin papa kedana tetap harus berzakat fitrah. Zakat fitrah ini Pak ada hubungannya dengan puasa. Puasa orang tersebut, kata Nabi apa? Zakatal fitrah tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim. Zakat fitrah itu fungsinya membersihkan orang yang puasa minal lagwi warrafasi, daripada perkataan-perkataan yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang buruk selama dia puasa, dibersihkan dengan zakat fitrahnya. Yang kedua, apa fungsi zakat fitrah? Kata Nabi, siyamur Ramadan, ibadah puasa Ramadan, mu'allaqun bainas sama'i wal ard, terkatung-katung antara langit dan bumi, qabla an tu'tiya zakatul fitri, sebelum dibayarkan zakat fitrahnya. Berarti ada hubungan erat antara zakat fitrah yang dia bayarkan dengan puasa yang dia lakukan. Jika tak dibayarkan, maka tak sampai, kecuali memang tidak ada punya kemampuan. Ada kemampuan terbatas, bayarkan, menyelamatkan puasanya. Begitu hendaknya Pak. Nah. Iya Pak. Iya. Oh iya. Allahu Akbar. Iya. Iya. Iya Pak. Iya. Iya. Iya Pak. Baik. Iya. Iya. Iya, Masya Allah. 4 asnaf dibantai deh Pak. Iya. Akhirnya Pak, amil jadi hamil Pak. Baik Pak, terima kasih. Itulah masalah kita hari ini Pak. Masalah kita hari ini, kita lebih sering memberikan informasi, edukasi terkait teknis penerimaan zakat, besaran zakat, tapi lupa mengedukasi amil tentang teknik penyaluran zakat. Padahal yang sering menjadi problem itu di penyaluran. Kita sibuk mengumpulkan, teknis memberikannya kita lalai. Nah Pak, tidak boleh ada double counting, double pendapatan nggak boleh Pak. Ini berangkat daripada ayat Al-Quran, kaila yakunu dulatan bainal agniya'i minkum. Zakat itu difungsikan agar jangan sampai harta zakat beredar di kalangan tertentu saja. Itu dimaknai Pak, jangan sampai beredar di kalangan tertentu, jangan sampai zakat itu menumpuk ke satu asnaf tertentu. Nggak boleh, mesti ada pendistribusian zakat secara merata. Dengan kata lain, kalau ada amil kebetulan miskin juga, ya kan? Ya kan? Maka kita mensiasati begini, untuk Pak Ahmad yang dia amil, kita berikan jatah amil. Kan itu kan kalau kita bagi zakat itu kan per jiwa Pak ya. Ya, per jiwa. Sebagusnya dibagikan per jiwa, bukan per kakak Pak. Iya. Kalau per kakak akhirnya tak timbul pemerataan. Iya. Ya Pak? Iya. Betul, ambil jadi hamil dia. Nah, jadi per jiwa. Jadi kalau ada satu keluarga 4 jiwa,
Yang satu keluarga 6 jiwa. Kalau per kakak ini kan bagi rata, padahal tingkat kebutuhannya beda, maka dia per jiwa. Nah, si Pak Ahmad tadi karena dia jadi amil, dia diberikan jatah amil. Dah. Kemudian anak-anaknya, kalau memang miskin ya, anak-anaknya diberikan jatah dari fakir miskin. Jadi pisah dia. Ketika memberikan zakat kepada keluarga Pak Ahmad, minus Pak Ahmad, karena Pak Ahmad sudah mendapat jatah daripada amilnya. Itu paling bisa Pak dimungkinkan. Tapi kalau kebutuhannya fisabilillah juga, wah, Pak Ahmad dapat dari jatah amil, dapat dari jatah fisabilillah, itu tak boleh Pak. Itu mesti dia pilih satu. Nah, amil mesti memberikan kejelasan. Pak Ahmad ini mau diberikan dari asnaf mana? Asnaf amilkah atau asnaf fisabilillah? Intinya Pak, tidak boleh double. Iya. Harus satu orang mendapat satu asnaf. Iya. Iya Pak. Anak-anaknya Pak. Anak-anaknya kan masuk ke asnaf fakir miskin ya. Ya. Istri dan anak-anaknya masuk ke asnaf fakir miskin. Istri 1, anak 2, berarti 3. Pun jangan dikasih nama Pak Ahmad, istrinya Pak, Bu Jubaidah, ya kan? Nah, ya kan? Karena nama Pak Ahmad sudah masuk ke daftar amil. Itu paling bisa dimungkinkan Pak. Tapi kalau amil plus fisabilillah, amil plus mualaf, itu tak boleh double Pak. Boleh. Di kampung kamu sering itu Pak ya. Nah, jadi memang teknik pembagian di kampung-kampung itu kan Pak, kan langsung per asnaf tuh. Contoh, harta zakat 8 juta. Oh, satu asnaf mendapat 1 juta. Ini paling kacau nih Pak. Ya. Fakir miskin karena 2 asnaf ya, dapat 2 juta. Amil 1 juta. Fisabilillah 1 juta. Wah, yang terjadi Pak, yang paling banyak dapat apalah? Mualaf lah. Mualaf paling 1 orang 2 orang ya kan. 1 juta bagi 2, 500.000. Fakir miskin 2 juta memang, tapi bagi 100 orang. Ya kan? Nah, jadi tidak membuat dia merata. Jadi Pak, bagi semua jumlah penerima fakir miskin, ya kan? Bagi rata, baru kemudian bagi jumlah zakat harta zakat berapa. Jadi 1 orang 1 jiwa dapat pembagian yang sama. Kalau boleh amil Pak juga diberlakukan seperti itu, tapi amil boleh kita lebihkan setara 3 jiwa umpamanya, karena amil kerja kan. Jadi kalau amil, katakanlah amil 5 orang, kita kalikan dia 3 atau 4, ya kan? Jadi 1 orang amil setara dengan 4 jiwa fakir miskin karena kerjanya. Jadi kalau 1 jiwa dapat 100 orang miskin, kalau dia ada 5 jiwa berarti 500. Amil karena kerja dari beberapa hari, kesepakatan aja kita buat 3 bagian atau 4 bagian. Kalau 4 bagian itu 400 dapat amil, setara dengan 4 jiwa orang fakir miskin. Itu agak lebih rasional. Fisabilillah buat 2 bagian, ya kan? Dan seterusnya. Jadi formulasi pembagian itu Pak, itu perlu kita atur sedemikian rupa supaya proporsinya menjadi pas. Yang dihindarkan Pak, jangan sampai asnaf lain melebihi daripada fakir miskin. Karena target zakat itu tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin. Iya. Supaya apa? Supaya anit tawafa fi agnuhum anit tawafa fi hadzal yaum. Gembirakan hati fakir miskin di pagi hari raya supaya dia jangan minta-minta. Jadi porsinya harus lebih besar ke fakir miskin. Itu perlu teknis perhitungan yang agak pas gitu Pak. Jadi nggak bisa main bagi-bagi itu aja dia. Iya, ada perhitungan matematisnya. Gitu Pak ya. Iya. Untuk lebih lanjut nanti kita berdiskusi dan hubungi kami di nomor telepon di bawah ini. Nah, ya Pak ya. Karena ini menyangkut teknis ya Pak ya kan. Nah, teknis dia harus face to face Pak. Nah, gitu. Oh boleh. Saya kira ini waktu yang tepat Pak untuk kita berhenti. Waktu istirahat telah tiba. Mohon maaf lahir batin Pak, karena ini pertemuan terakhir selama hari raya. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada
kefitrahan kita, insya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medi, masih